Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Mukti Ferdiansyah. Perkenalkan, nama saya Ziza Dwi Rahma Asroja. Perkenalkan, nama saya Iva Agustina. Perkenalkan, nama saya Poppy Sintabella. Dan saya Noval Ardiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai reporter ingin bertanya dengan satu narasumber tentang siapakah nenek moyang bangsa Indonesia. Yuk kita tanyakan. Halo Kak. Halo. Apakah saya boleh bertanya? Boleh. Ya baik, sebelum bertanya apakah bisa perkenalan diri? Perkenalkan, nama saya Ziza. Ya baik, siapakah nenek moyang bangsa Indonesia itu? Nah, menurut informasi yang sudah saya dapatkan dari Google, jadi nenek moyang bangsa Indonesia adalah penduduk Austronesia yang masih termasuk dalam wilayah Indonesia, wilayah Kepulauan Nusantara ini, kemudian menetap dan akhirnya disebut bangsa Melayu Indonesia. Jadi seperti itu. Iya. Baik, terima kasih Kak jawabannya. Ya, terima kasih. Baik, nah itu tadi jawaban dari salah satu narasumber tentang siapakah nenek moyang bangsa Indonesia itu. Baik, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya akan diteruskan oleh salah satu teman saya. Sebelumnya, apakah boleh perkenalan dulu Kak? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Ardiansyah sebagai reporter. Nah, pertanyaan selanjutnya yang akan saya tanyakan adalah tentang bagaimana pendapat para ahli mengenai asal-usul manusia Indonesia. Nah, saya akan bertanya kepada narasumber yang ada di sini. Halo Kak. Halo. Saya ingin bertanya, boleh perkenalan dulu? Perkenalkan, nama saya Iva. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana pendapat para ahli tentang manusia Indonesia. Nah, kebetulan nih saya lagi membaca buku sejarah tentang asal-usul manusia Indonesia. Jadi begini. 1. Robert Baron van Heine Golden berpendapat bahwa bangsa Indonesia berasal dari daerah Asia. 2. Hugen berpendapat bahwa bangsa yang mendiami pesisir Melayu berasal dari Sumatera. 3. Mohali berpendapat bahwa bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan. 4. Prof. Dr. N.J. Krom berpendapat bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Cina Tengah. Oh, begitu ya jawabannya. Terima kasih Kak. Halo Kak. Iya, halo. Saya ingin bertanya, Iya. apakah boleh perkenalan dulu? Boleh, perkenalkan, nama saya Poppy Sintabella. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana pendapat para ahli mengenai manusia Indonesia. Nah, kebetulan nih saya lagi membaca buku sejarah tentang asal-usul manusia purba. Ya. Menurut Majumdar, berpendapat bahwa bangsa-bangsa yang berbahasa Austronesia berasal dari India, kemudian menyebar ke Indochina, terus ke daerah Indonesia dan Pasifik. Pendapat Majumdar ini didukung oleh penelitiannya berdasarkan bahasa Austria yang merupakan bahasa muda di India Timur. Menurut Prof. Dr. Muhammad Yamin berpendapat bahwa asal bangsa Indonesia dari daerah Indonesia sendiri. Menurut Dr. JHC kan berpendapat bahwa bangsa Indonesia berasal dari Asia. Ternyata ini perbandingan bahasa karena bahasa-bahasa yang dipakai di Kepulauan Indonesia adalah Polinesia, Melanesia, dan Mikronesia yang berasal dari satu akar yang sama yaitu bahasa Austronesia. Oke, terima kasih atas jawabannya. Iya Kak. Baik, saya akan menyimpulkan dari pertanyaan salah satu narasumber tadi. Apa kesimpulan dari asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia? Sebagian besar penduduk Indonesia termasuk ke dalam ras Austronesia maupun rumput Melayu. Namun, banyak yang mengatakan bahwa nenek moyang kita berasal dari Cina. Ada juga yang mengatakan nenek moyang kita berasal dari Melayu, Taiwan, bahkan Afrika.
Permisi Kak, Ya. saya mau bertanya. Boleh perkenalan dulu? Perkenalkan, nama saya Aziza Dwi Rahma Sroja. Saya ingin bertanya bagaimana Proto Melayu, Deutero Melayu, Melanozoid, Negrito, dan Wedit. Proto Melayu datang dari Cina bagian selatan. Proto Melayu tersebut diyakini sebagai nenek moyang orang Melayu Polinesia yang tersebar dari Madagaskar sampai ke pulau-pulau paling timur di Pasifik. Ras Melayu tersebut mempunyai ciri-ciri rambut lurus, kulit kuning, kecoklatan, dan bermata sipit. Selanjutnya, Deutero Melayu. Deutero Melayu merupakan ras yang datang dari Indonesia bagian selatan. Di Kepulauan Indonesia, Deutero Melayu membawa budaya baru berupa perkakas dan senjata besi, kebanyakan Dongson. Deutero Melayu sering disebut dengan orang-orang Dongson. Dan ras Melanozoid tersebar di lautan Pasifik, di pulau-pulau yang letaknya sebelah timur Irian dan benua Australia. Ras Melanozoid di Kepulauan Indonesia tinggal di Papua Barat, Ambon, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan Negrito dan Wedit, Proto Melayu dan Deutero Melayu datang ke Kepulauan Indonesia. Di Kepulauan Indonesia sudah ada Negrito dan Wedit. Sebutan Negrito diberikan oleh orang-orang Spanyol. Disebut Negrito karena orang-orang yang dijumpai tersebut berkulit hitam mirip dengan jenis-jenis Negro. Sudah, terima kasih atas Ya. penjelasannya. Sama. Baik, saya akan menyimpulkan dari jawaban narasumber tadi. Proto Melayu datang duluan ke Kepulauan Indonesia, lalu mereka memutuskan tinggal di pedalaman hutan karena Deutero Melayu juga datang ke sini. Sementara Melanozoid bermigrasi ke Papua dan sekitarnya serta ke Australia saat zaman es. Contoh keunggulan seperti ras Deutero Melayu yang sudah menguasai ilmu perbintangan. Contoh kelemahan ras Proto Melayu yang sangat tertinggal jauh perkembangannya dari Deutero Melayu. Keanekaragaman ialah seperti perbedaan ciri-ciri ketiga ras tadi, tetapi mereka semua bisa bersatu membentuk Indonesia. Permisi Kak, Iya, apakah saya boleh bertanya? boleh. Sebelum bertanya, apakah boleh perkenalan dulu? Boleh. Perkenalkan, nama saya Poppy Sintabella. Baik, saya akan menanyakan bagaimana teori out of Africa dan out of Taiwan dan teori Nusantara. Teori out of Africa, dasar teori adalah berdasarkan dukungan ilmu genetika melalui penelitian DNA, mitokondria, gen perempuan, dan gen laki-laki. Teori out of Taiwan didukung oleh Harry Truman Simanjuntak. Menurut pendekatan linguistik dijelaskan bahwa dari keseluruhan bahasa yang digunakan, suku-suku di Nusantara memiliki rumpun yang sama, yaitu rumpun Austronesia. Teori Nusantara. Dalam teori Nusantara dinyatakan bahwa asal mula manusia yang menghuni wilayah Nusantara tidak berasal dari luar, tetapi dari wilayah Nusantara sendiri. Pendukung teori Nusantara adalah Muhammad Yamin, J. Crawford, K. Himri, Sultan Takdir, Alis Jahbana, dan Goris Keraf. Baik, terima kasih Kak jawabannya. Baik, saya akan menyimpulkan dari jawaban salah satu narasumber tadi tentang kesimpulan dari teori Nusantara, teori out of Africa, dan teori out of Taiwan. Teori out of Africa memiliki jalur migrasi yang lebih bervariasi karena melintasi benua Afrika, Asia, Eropa, Australia, dan Amerika. Sedangkan teori out of Taiwan memiliki jalur migrasi yang lebih terbatas karena hanya melintasi kepulauan di Asia Tenggara dan Pasifik. Dari teori Nusantara menjelaskan bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Indonesia sendiri. Teori ini didukung oleh Muhammad Yamin, Goris Keraf, dan J. Crawford. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak, Halo, apakah saya boleh bertanya? boleh? Sebelumnya, saya belum bertanya, apakah boleh? Halo Kak. Saya ingin bertanya. Belum bertanya, bolehkah perkenalan dulu? Perkenalkan, nama saya Iva. Oke, saya ingin bertanya tentang bagaimana. Aduh,